Ekor putih semua Pak, murainya Pak Andi ini? Sekarang ekor putih semua. Gitu Pak? Ya. Kenapa Pak? Kok tidak, kan katanya gini nih, ekor hitam itu kan lebih dahsyat, tembakannya lebih bagus, terus powernya lebih bagus. Kenapa Bapak nggak milih ekor hitam Pak? Selamat sore Sobat Lintas Hobi. Sekarang untuk kesekian kalinya saya berkunjung di kediaman Bapak Andi Dong. Kenapa saya sering datang ke Pak Andi Dong? Karena banyak hal yang harus kita bahas, terutama menjawab pertanyaan rekan-rekan netizen terkait dengan diskriminasi ekor hitam di penjurian atau perlombaan murai batu. Yuk kita temui Pak Andi Dong. Selamat sore Pak Andi Dong. Sore Gus. Apa kabar ini Pak? Baik. Biar ada apa ini? Pak Andi, gaco murainya sekarang ada berapa sih Pak? Teman-teman pada nanya ini Pak. Banyak ya. Saya tuh kalau nggak salah ada 10 ya. 10 murai saya. Cuma jujur kalau boleh saya sampaikan, di antara 10 itu yang stabil paling cuma baru kayak preman, yang lama-lama juga. Yang baru saya lihat kepengen beli, tapi hasilnya juga walaupun sudah dirawat seperti aslinya, misalnya mintanya begini udah tak ikutin, tapi hasilnya juga nggak bisa maksimal. Sudah sesuai settingan yang diberikan. Sudah sesuai settingan. Ya, bahkan saya tanya sama yang punya, sebelahnya apa ini? Misalnya ada salah satu yang dia bilang, oh sebelahnya ini pakai labet. Nah, labetnya sepasang. Ya, sampai akhirnya labetnya tuh tak beli. Dikondisikan semirip mungkin ya Pak ya? Tak beli nggak boleh. Iya Pak. Tak tukarin cucak cungkuk. Nah, mana ada labet itu ditukarin cucak cungkuk. Tak tukarin akhirnya. Ya tetap belum jalan. Bukan nggak jalan ya, belum jalan. Nggak tahu gimana caranya, ya akhirnya saya nikmati aja udah. Pelan-pelan saya cari settingannya karena saya tahu burung itu bagus. Daripada nanti tak jual, tak tawarin ke temen yang pernah tahu, di tempat dia malah berkembang bagus, jadi bagus, malah saya malah bisa ibaratnya apa ya, malah nyesel banget ya. Karena Bapak lihat burung itu pas kondisi bagus ya Pak, lihat sendiri kan Pak waktu pas itu. Kondisi bagus, pas juara 1. Waktu itu juga Mas Agus juga ada kan, waktu itu lihat juara 1, tak beli, ya udah, tinggal tunggu aja nanti siapa tahu lagi belum mau. Iya Pak, memang seperti itu Pak main burung ya Pak. Betul, seperti itulah main burungnya. Yang beli 1 miliar terus nggak jalan juga ada kan Pak, seperti itu. Santai aja. Makanya saya kalau belinya sampai 1 miliar ya waduh, saya bisa diusir sama istri saya nanti. Itu ekor putih semua Pak, murainya Pak Andi ini? Sekarang ekor putih semua. Gitu Pak? Ya. Kenapa Pak? Kok tidak, kan katanya gini nih, ekor hitam itu kan lebih dahsyat, tembakannya lebih bagus, terus powernya lebih bagus. Kenapa Bapak nggak milih ekor hitam Pak? Nah gini, dulu pernah saya punya ekor hitam. Saya punya ekor hitam bagus. Waktu itu tak lombain di mana saya lupa ya. Waktu itu kebetulan ada teman minat. Dia bilang, Pak Andi ini ekor hitamnya buat saya aja deh. Saya senang ekor hitam. Ya wes. Saya dulu belinya nggak salah lupa, saya beli sekitar 17 atau berapa. Ya wes, kamu ambil aja. Saya beli 17 ya kamu bayar aja 17. Kadang-kadang ada temen yang minta seperti itu, ya udah tak kasihin gitu, maksudnya dengan harga yang saya juga nggak ngambil untung, nggak apa, udah kamu ambil aja. Artinya begini Pak, di kancah lomba burung ini jawara-jawara yang dari ekor hitam itu memang ada sih Pak, tapi kan tidak banyak ya Pak ya. Padahal burungnya bagus. Itu nyuwun sewu Pak. Apakah ada diskriminasi atau menomorduakan penilaiannya ekor hitam? Menurut pandangan Pak Andi yang sudah berpengalaman di divisi lomba ya Pak, di sebuah event organizer yang besar. Ini Pak Andi. Gini, ya. Saya ikut merasakan dan saya juga ngerti tentang itu ya. Maksudnya kenapa juri-juri atau apa ya, event organizer selalu menomorduakan ekor hitam.
itu sebetulnya kalau saya bilang ya kasihan yang punya ekor hitam, gitu ya. Kecuali kalau lombanya, saya pernah dulu waktu di BNR pun saya juga pernah ngomong dengan teman-teman kita se-BNR, saya bilang, saya waktu itu pernah bilang, ekor hitam, ekor putih di setiap lomba itu punya hak yang sama, ya, karena kamu nulisnya di situ lomba burung murai batu, ya, bukan murai batu ekor putih. Ekor putih. Nah, murai batu itu jadi semua murai batu, baik itu ekor hitam, ekor putih, itu haknya sama. Zaman dulu ya, zaman dulu yang pas saya ada di situ, ada ekor hitam hebat banget. Ya, burung itu kalau pemain lama pasti tahu. Namanya burung itu Nippon. Ya, yang punya itu Yamani. Itu bagusnya minta ampun itu ekor hitam. Ya, Pak. Suara sakti pun sering kalah dengan itu burung. Dia juara 1, kadang suara sakti jadi 2, gantian. Dan itu waktu di BNR waktu itu ekor hitam sama ekor putih dianggap sama, udah. Yang mana juara ya juara. Terus dari situ mulai ditarik ke sini-sini. Natali punyanya orang Solo. Itu juga bagus, ekor hitam juga. Nah, makanya ini ya saya tuh lagi juga kadang-kadang berpikir ya, kasihan dong orang yang punya ekor hitam, dia bagus di lapangan udah istimewa gini-gini, kadang-kadang begitu kalah dia tanya ke juri misalnya, Pak, burung saya kok kalah ya Pak? Ada juri yang mungkin jawabannya karena ekor hitam. Nah itu kalau menurut saya ya, itu organisernya tidak profesional. Dia sampai ngomong seperti ekor hitam. Nah kalau gitu mending dari awal aja. Ibaratnya begitu lomba mulai, langsung diumumkan bahwa ekor hitam kita tidak akan menilai. Udah biar yang punya ekor hitam nggak usah lomba. Udah kasihan dia dari rumah bawa burung. Harapannya dia ini ekor hitamku bagus, istimewa, lombain sampai sana nggak dipandang sebelah mata. Dia hanya lihat ekor hitam dijuarain paling nomor 2, nomor 3, bahkan malah dianggapnya alasannya kayak mungkin dianggap didis. Ya itu menurut saya salah. Ya menurut saya organizer yang ngadain lomba harusnya ya kalau begitu dari awal ngomong dong, ini ekor hitam nggak boleh naik. Nah ini kan saya sekarang saya tidak punya ekor hitam. Cuma saya merasakan betapa sakitnya orang yang punya ekor hitam. Begitu selesai lomba kalahnya bukan karena dia nggak bunyi, karena dia ekornya hitam. Nah itu kira-kira apa ya Pak ya yang membuat ekor hitam ini, murai ekor hitam ini menjadi bahan diskriminasi? Kalau saya bilang sebetulnya itu apa ya, dari ini ya, dari ini aja, dari aturan yang dia buat aja. Kalau menurut saya dari aturan yang dia buat aja, nanti kalau ekor hitam nggak usah dijuarain ya. Nah, kalau dari ketuanya atau dari pimpinannya organisasi dia bilang ke juri, ekor hitam atau ekor putih semua dianggap sama, pasti akan sama. Nah, karena juri itu kan sebenarnya kan dia hanya nurut siapa yang ngadain. Nah, cuma itu aja. Dan nanti kalau misalnya ada juri yang seperti itu, langsung tegur aja. Kalau saya misalnya saya punya satu event, saya dari awal saya akan bilang, murai batu ekor hitam atau ekor putih harus sama haknya. Demikian juga dengan kacer. Kacer, dada putih, dada hitam, sama semua haknya. Sama, dulu kacer juga seperti itu. Saya punya kacer dada putih, dulu namanya Black Magic. Di Jogja, nggak pernah juara 1. Begitu tak lombain di Jakarta, juara 1. Karena waktu itu di Jakarta tidak berpikir bahwa ekor hitam, bahwa dada putih, dada hitam nggak ada masalah. Yang penting mulutnya sama lagunya. Pada saat itu memang kacer masih didominasi dada hitam ya Pak? Dada hitam, tapi sekarang kebalik. Ya.
Ada lagi satu murai lagi, kalau nggak salah punyanya Ronis 3. Nah, itu ekornya malah putih sama hitam. Apollo. Apollo. Nah, Iya. itu buktinya juga bagus, juga bisa juara. Juara 1, juara 2 pernah saya berbarengan main itu waktu bareng sama Suara Sakti. Saya juara 1, dia juara 2. Padahal nilainya sama. Hanya yang menguntungkan saya adalah saya gantangan 35, dia gantangan 36. Nah, nomor terkecil yang diambil waktu itu. Nah, itulah saya cuma apa ya, kalau dari Mas Agus tanya pendapat saya tentang itu, ya saya bilang sebetulnya semua sama lah, ekor hitam, ekor putih semua sama. Saya pernah lihat di Masterpiece juga, saya pernah lihat ekor hitam juara 1 juga ada. Ya, jadi saya hanya mengimbau apa ya, saya juga dalam hal ini kan saya juga tidak, ibaratnya tidak disuruh sama orang-orang komunitas ekor hitam, Pak Andi tolong dong bikin konten tentang ini, enggak. Saya cuma kepengennya apa, ayo dong, kasihan Kicomania yang punya murai ekor hitam gitu loh. Kalau mau ini, nah, kalau saya gini ya, kalau saya misalnya Anda yang punya murai batu ekor hitam datang ke lomba, langsung tanya aja sama ketua panitianya, ekor hitam ini nilainya sama nggak sama ekor putih? Kalau panitia lombanya bilang ya beda ya, ekor putih yang di nomor 1 kan, nggak usah daftar. Nah itu aja deh, itu ya, aja Pak, yang bisa saya sampaikan tentang ekor hitam dan ekor putih untuk kelas murai batu itu. Oke, baik teman-teman, sudah dijawab oleh Bapak Andi Dong. Semoga bisa memuaskan, bisa menjawab pertanyaan rekan-rekan semua. Terus ikuti tayangan kami ada di Lintas Hobi dan tentunya ada di channel Mr. Andi Dong. Oke, sampai jumpa di tayangan berikutnya. Salam Kicomania.